Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kembali kita mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih, dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat yang ke-9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, di pagi ini kita akan melihat suatu kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita jangan memandang muka, karena ini adalah suatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Memandang muka berarti memberikan perhatian khusus terhadap orang tertentu karena kekayaan, penampilan, karena kedudukan orang tersebut. Ini berarti sifat pilih kasih. Sebagai contoh, orang tua yang punya 2 anak. Anak yang pertama disayang berlebihan, tetap dibela walaupun salah. Tapi anak yang kedua tidak diperhatikan. Firman Allah mengajar kita untuk bersikap adil, untuk melakukan yang adil. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Allah menghakimi dengan adil ketika ia mengalami ketidakadilan. Yesus tetap bersabar. Yesus tidak berbuat dosa, sekalipun dia tidak mengalami keadilan. Ini adalah satu contoh yang baik yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Penyebab mengapa orang memandang muka disebut suatu kesalahan, karena hal ini tidak menyenangkan Allah. Karena Allah tidak memandang penampilan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Allah menyelidiki hati
Daud. Tapi Allah juga sudah mengetahui hati kakak-kakaknya. Yang dipilih Tuhan adalah Daud. Ini sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Daudlah yang terbaik karena Tuhan punya rencana atas hidup Daud. Kalau kita lihat lagi, mengapa kita tidak boleh memandang muka? Berarti membeda-bedakan. Karena kita menghakimi dengan pikiran yang kadang tidak baik, dan pikiran kita belum tentu benar. Sebagai contoh, ketika orang masuk gereja dengan pakaian yang lusuh, kita memandanginya dengan perasaan curiga. Sebab itu kita harus mempunyai kasih dalam hati dan pikiran kita. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kita satu dalam Tuhan, dalam kasih. Sebab itu, kita tidak boleh memandang muka, membeda-bedakan, bersikap pilih kasih. Allah tidak membeda-bedakan orang karena Tuhan mau menyelamatkan. Firman Allah juga mengajar kita tidak boleh memihak. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 21, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Contoh di dalam berpihak. Di dalam satu perang, ada negara yang berpihak menjadi sekutu kepada suatu negara, sehingga terjadi peperangan terhadap musuh yang kontra. Memihak adalah salah. Amsal 17 ayat yang ke-15, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Kita harus bersikap bijaksana, adil, dan tak memihak. Kita bertindak bukan berdasarkan emosi, tapi pikiran yang jernih, pikiran yang benar dan bijak. Kita harus bersikap benar sesuai dengan perintah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan kehendak Tuhan. Kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami menjadi pelaku firman Tuhan untuk tidak memandang muka. Kiranya Tuhan ajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap
umat Tuhan dimanapun mereka berada, setiap pergumulan dan kesusahan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan yang memimpin kehidupan kami, Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Kiranya Tuhan tolong. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.